Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fitri Anggraini, NPM 230-217, kelas A, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab terkait tugas UAS mata kuliah Manajemen Resiko. Yang pertama yaitu dari aspek resiko kredit, itu bisa dilihat dari kelemahan bank dalam menganalisis. Sehingga salah dalam membuat keputusan pemberian kredit dan kurangnya pemahaman nasabah dalam menggunakan dana pinjaman. Kredit yang baik dimulai dari seleksi nasabah yang baik. Tentu, bank yang sehat juga dalam pemberian kredit hanya akan memberikan kredit kepada nasabah yang punya kemauan dan kemampuan. Aspek kemampuan dan kemauan yang dapat diketahui apabila bank melakukan analisa dengan lengkap dan baik. Lalu kemudian keputusan yang baik itu dapat diambil apabila tersaji informasi yang lengkap dari hasil analisis kredit dan mengacu kepada kebijakan kredit yang baik. Dari aspek operasional, bank terlalu mengejar target kredit sehingga memperhatikan aspek yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Akibatnya, faktor-faktor analisa lainnya juga terabaikan dan juga keputusan dan pemberian kredit yang terlalu lama itu membuat nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Yang dimana seharusnya melakukan analisa yang dapat dilakukan dengan cara menjalankan aspek-aspek yang relevan, yakni dengan fenomena yang diamati. Studi ini membantu untuk menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti, sehingga mengkaji beberapa aspek dalam fenomena tertentu dan menawarkan ide masalahnya. Lalu yang kedua, 5C-nya di antara lain, yang pertama ada karakter. Ini berupa menilai moral, watak, atau kejujuran, serta rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam melakukan kegiatan usaha. Karakter ini dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan keadaan keluarga. Lalu yang kedua ada capacity atau kapasitas, yaitu menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Kemudian kapasitas ini dapat diukur dari kinerja bisnis di masa lampau dan pengamatan di lapangan. Kemudian pabrik dan juga toko. Yang ketiga ada kapital atau modal, merupakan menilai modal yang dimiliki serta dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana dan modal sendiri. Keempat ada condition atau kondisi, merupakan menilai kondisi ekonomi prospek bisnis dikaitkan dengan kondisi ekonominya. Yang terakhir ada kolateral atau jaminan, merupakan menilai ketersediaan agunan, yakni jaminan menutup resiko kredit tersebut. Ketiga, Banker Association for Risk Management pada tahun 2012 memberikan beberapa faktor pertimbangan dalam persetujuan kredit, yaitu yang pertama adalah tujuan kredit dan sumber pembayaran, kemudian kedua profil resiko debitur terdiri kinerja historis industri tempat debitur menjalankan usaha, ketiga kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi, kemudian yang selanjutnya adalah analisis pemasaran dan aspek teknis dasar menentukan asumsi proyeksi keuangan, kelima analisis keuangan, dan yang terakhir adalah aspek ilegal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit. Kemudian nomor 4, pengertian trading limit ataupun limit trading itu merupakan batasan maksimum dari modal nasabah agar dapat membeli saham di hari tersebut. Sehingga dalam istilah lain, trading limit ini merupakan fasilitas pinjaman untuk nasabah ke bentuk limit transaksi yang nilainya itu lebih besar. Karena dengan adanya fasilitas trading limit, ini akan sangat mempermudah nasabah yang kekurangan dana dan mampu memaksimalkan asetnya, terlebih dengan penalti yang diberikan itu hanya sebesar 0,1% per hari dari dana yang dipinjamkan. Kemudian yang kelima adalah contoh dari cause dan event. Contoh dari cause yang pertama yaitu ketika ada suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank yang disebabkan oleh sistem pengamanan bank yang dinilai kurang memadai, lokasi bank yang terletak pada daerah yang rawan perampokan, serta kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian atau sebab lainnya. Event seperti ATM bank yang tidak berfungsi itu dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank itu tidak baik, lalu belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM, kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem dan juga ATM dirusak oleh pihak eksternal dan juga sebagainya. Kemudian contoh konkret dari event, yakni karena sebelumnya dibahas mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah, keadaan ini juga dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak, sehingga nasabah memindahkan dana pada bank lainnya. Utilasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah itu berkurang dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.